Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di video kali ini saya akan unboxing dan review salah satu oven listrik yang bagus banget karena tampilannya itu sangat mewah, harganya terjangkau, dan fitur-fiturnya lengkap. Nah, mau tahu? Ini dia, oven Mito Fantasi MO888. Dari gambarnya sudah kelihatan kalau oven ini tampilannya mewah banget, elegan, dan ini cantik banget. Kapasitasnya cukup besar, yaitu 33 liter dan bergaransi 1 tahun. Oven ini juga memiliki fitur diamond cavity yang berguna untuk memancarkan panas supaya lebih merata. Kemudian ada rotisserie yang berguna untuk memanggang ayam. Dan ada lampu yang memudahkan kita melihat di bagian dalam oven ketika sedang memanggang. Oven ini juga memiliki blower atau kipas yang berfungsi untuk menyebarkan panas secara merata. Dan yang paling penting untuk kita ketahui, oven ini memerlukan daya 450 watt untuk satu pemanas. Misalnya kita menggunakan api bawah saja, itu memerlukan 450 watt daya. Kalau kita menggunakan api atas saja, itu juga memerlukan 450 watt. Tetapi jika kita menggunakan api bawah dan api atas secara bersamaan, itu memerlukan 900 watt. Tapi jangan khawatir, dayanya akan turun sendiri ketika ovennya sudah panas. Jadi oven ini sangat hemat listrik dan saya sudah membuktikannya sendiri. Oke teman-teman, kita langsung saja unboxing oven ini. Dan saya senang banget punya oven ini teman-teman, karena memudahkan kita untuk baking dan membuat baking itu jadi lebih menyenangkan. Saya beli oven ini di Shopee. Saya pesan dan dikirim di hari yang sama karena saya menggunakan pengiriman instan. Oven Mito ini saya beli seharga 1.098.000, sudah termasuk ongkos pengiriman. Nah, ini dia setelah kita keluarkan oven Mito Fantasi MO888. Bodinya itu terbuat dari full stainless. Kelihatan kalau oven ini mewah banget, elegan, dan ini bagus banget. Oven ini memiliki 4 tombol yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tombol yang pertama ini berfungsi untuk menyalakan rotisserie-nya dan menyalakan blower atau kipasnya. Nah, kalau kita mau memanggang ayam, kita nyalakan rotisserie-nya. Ini yang ada di tengah-tengah ini. Kita putar searah jarum jam seperti ini. Nanti dia akan nyala dan berputar rotisserie-nya. Kalau kita mau menyalakan kipasnya, kita putar lagi seperti ini. Kalau kita tidak mau menggunakan keduanya, maka kita off-kan saja seperti ini. Tombol yang berikutnya ini berfungsi untuk mengatur suhu panasnya. Ini dimulai dari 100 derajat sampai 250 derajat. Jadi ini bisa dipakai semuanya, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Kemudian ini ada indikator powernya yang akan nyala ketika kita menyalakan ovennya. Kemudian ada tombol untuk mengatur api bawah, api atas, atau api bawah atas secara bersamaan. Kalau kita mau menggunakan api atas saja, kita putar seperti ini. Atau api bawah saja, kita putar seperti ini. Atau kita menggunakan api bawah dan api atas secara bersamaan, kita putar seperti ini. Kalau kita tidak mau menggunakan, maka kita off-kan saja. Dan yang terakhir ada tombol untuk mengatur timernya. Jadi mulai dari 10 menit sampai 60 menit. Jadi kita bisa atur, kita mau timernya berapa menit. Jadi kita bisa atur sendiri ya teman-teman. Jadi ini sangat mudah banget untuk memanggang atau baking apapun. Sekarang kita akan lihat bagian dalam dari oven Mito ini teman-teman.
Nah, ini dia bagian dalamnya. Dan ini yang dinamakan diamond cavity, yang berguna untuk memancarkan panas supaya lebih merata. Kemudian di bagian dalamnya juga terdapat satu buah lampu yang nanti akan menyala ketika kita nyalakan oven ini. Jadi ketika kita memanggang, kita bisa melihat apakah sudah matang apa belum. Kemudian di bagian dalamnya juga terdapat kipas ya di sini ya teman-teman. Ini kalau kita nyalakan dia akan berputar kipasnya, dan ini berguna untuk menyebarkan panas secara merata dan membuat kue yang kita panggang itu bisa matang merata. Kemudian ini tempat untuk rotiserinya. Nanti saya akan tunjukkan ya teman-teman gimana cara memasangnya. Kemudian apa aja yang kita dapat ketika membeli oven ini? Yang pertama, kita mendapatkan satu buah rak seperti ini. Ini berguna untuk menampung kotoran atau remah-remah yang jatuh ketika kita memanggang. Misalnya ketika kita memanggang ayam, maka minyak-minyak yang akan jatuh itu akan ditampung di rak ini teman-teman. Dan rak ini sangat mudah untuk dibersihkan. Kemudian kita juga mendapatkan satu buah nampan atau rak seperti ini warna hitam. Dan ini juga anti lengket. Kalau kita memanggang kue kering, kita nggak perlu mengolesi dengan minyak goreng ataupun margarin. Selanjutnya kita mendapatkan satu buah rak lagi seperti ini. Dan ini kita bisa taruh di mana saja, di rak bawah, tengah juga bisa ya teman-teman. Kita juga mendapatkan satu buah penjepit kayak gini. Ini untuk mengambil rak atau nampan yang panas di dalam oven. Jadi kita nggak perlu menggunakan kain, cukup kita tarik seperti ini. Nah kayak gini ya teman-teman. Kemudian kita juga mendapatkan roti seri seperti ini yang berguna untuk memanggang ayam utuh. Dan kita pasangnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan jepit ayamnya nanti menggunakan alat ini. Jadi ditaruhnya sebelah kiri dan satunya sebelah kanan, supaya ayamnya tidak gerak-gerak ketika kita sedang memanggang. Kemudian kita juga mendapatkan alat seperti ini. Ini berguna untuk mengambil rotiserinya ketika kita memanggang ayam. Nah kita ambil seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya akan tunjukkan ukuran loyang yang bisa masuk di dalam oven ini. Nah di sini saya punya loyang ukuran 22 x 22 cm ya teman-teman. Kita akan coba masukkan ke dalam oven. Dan masih ada sisanya ya, masih ada tempatnya. Dan saya juga punya loyang ukuran 10 x 20 cm. Dan ini masih muat ya teman-teman. Jadi di dalam oven ini bisa muat loyang ukuran 32 cm. Sekarang kita akan coba nyalakan ovennya. Kita atur suhunya, kemudian api atas atau api bawah atau keduanya secara bersamaan. Kemudian kita atur timernya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau timernya ini belum disetel, maka lampunya itu tidak akan menyala. Nah kalau kita putar timernya, maka ovennya dan lampunya langsung nyala. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini lampu indikatornya ini nyala dan lampu di dalam ovennya pun nyala. Kita akan coba pasang rotiserinya apakah berputar atau tidak. Kita nyalakan tombol rotiserinya. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu berputar ya teman-teman. Jadi itu bisa berfungsi dengan baik. Sekarang saya akan mencoba menyalakan kipasnya. Dan benar ini kipasnya menyala, berputar. Berarti ini juga berfungsi dengan baik. Dan setelah beberapa menit ovennya ini panas.
Dan ketika timernya itu sampai di off, maka otomatis ovennya juga akan mati sendiri ya teman-teman. Nah, dia akan bunyi seperti ini dan mati sendiri. Saya akan tunjukkan salah satu hasil dari oven ini. Saya membuat bolen pisang dan hasilnya itu benar-benar bagus teman-teman. Matangnya itu benar-benar merata. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ini hasil dari oven Mito Fantasi MO88. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih.